Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi di mata kuliah studi kitab fikih Ahwalus Syakhsiyah. Nah, di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang ilmu-ilmu dalam ilmu-ilmu yang mendukung dalam membaca kitab kuning. Sebagaimana yang kita ketahui, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam kitab, baik itu yang termasuk di tipe klasik atau turos, ataupun yang modern dan muasir. Nah, untuk membaca kitab fikih tersebut, kita perlu memperdalami ilmu-ilmu pendukungnya, atau yang lebih akrab disebut dengan ilmu alat. Nah, salah satu ilmu alat yang kita pelajari hari ini adalah ilmu nahu. Meliputi ilmu nahu itu sendiri, kemudian i'rab kalimat, dan yang terakhir adalah gramatikal bahasa Arab. Nah, oke. Sebelum masuk ke ilmu nahu, kata atau kalimah di dalam bahasa Arab itu terbagi kepada 3. Jadi setebal apapun kitabnya, ditulis dengan cara modern atau dengan cara klasik, pasti di dalamnya itu ada 3 kata atau 3 kalimah. Nah, kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya kata ya, bukan kalimat yang dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut dengan jumlah. Nah, oke. Nah, kembali lagi, kalimah itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah isim, atau yang kita sebut dengan kata benda, atau fi'il, yang bermakna kata kerja, dan yang terakhir huruf, atau yang disebut dengan pelengkap. Nah, sebelum memasuki ilmu nahunya juga, kita harus bisa membedakan antara 3 kalimah tadi, isim, fi'il, huruf. Nah, dengan caranya, yang pertama isim, itu dibedakan dengan ada tanwin. Nah, tanwin itu kan ada 3. Ada dhammatain, contohnya misalkan kitabun. Ada yang fathatain, contohnya kitaban. Ada yang kasratain. Nah, contohnya adalah kitabin. Nah, kemudian isim juga kita bisa identifikasi dengan adanya al, artinya alif lam. Jadi kalau misalnya kalian melihat di dalam kitab atau dalam naskah, itu ada kata al di depannya, nah maka itu pasti sudah isim. Atau misalkan ada nama, atau kata tersebut menunjukkan nama. Contohnya misalkan seperti Ibrahim, Aisyah, Abu Hurairah misalkan, atau Asy-Syafi'i. Nah, itu pasti isim. Ya, itu pasti isim. Kemudian setelahnya ada waw dan nun, ya dan nun, atau ada alif dan ta. Nah, waw dan nun contohnya misalkan al-muslimuna, muslimina. Nah, kemudian a dan ta adalah muslimatun. Nah, itu tanda-tanda dari isim. Selanjutnya, tanda dari fi'il. Nah, fi'il itu biasanya terdiri dari 3 huruf, yang wazannya fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Contohnya misalkan doroba, artinya kan memukul. Atau jalasa, yang artinya duduk. Nah, itu kan wazannya fa'ala. Nah, itu dia termasuk fi'il. Nah, biasanya fi'il juga bisa dilihat dari awalnya hamzah, ya, ta, nun. Contohnya misalkan takulu, akulu, yakulu, sama nakulu. Nah, itu contoh fi'il. Nah, kalau huruf bagaimana? Nah, kalau huruf itu mungkin bisa gampang saja dihafal. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Fi, ala, ba, an, min, ila, lam, dan sebagainya. Nah, huruf itu punya jenisnya tersendiri, jadi mudah untuk diidentifikasikan di dalam sebuah naskah. Jadi misalnya kita melihat ada tulisan seperti ini, ya berarti itu fi ya, huruf berarti. Atau seperti ini, ala, nah berarti huruf juga. Atau misalkan yang lainnya seperti in, an, lan, lam, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ke ilmu nahu. Ilmu nahu sendiri itu adalah ilmu mempelajari patokan dalam membaca akhir kata dalam bahasa Arab.
serta mengenal kedudukan tersebut dalam pemaknaan kata. Nah, mengapa di akhir kalimatnya itu penting? Karena di akhir kalimat itu menentukan makna dari satu kata atau dari satu jumlah yang utuh. Maka dari itu ilmu nahwu ini perannya sangat penting. Contohnya misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ada istilahnya subjek, predikat, objek ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu ini kita bisa menentukan mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, mana yang jadi objek. Nah, kalau kita bisa merangkainya itu kan kita lebih mudah memahami suatu teks atau suatu naskah. Nah, sejarahnya sedikit. Nah, nahwu itu dicetuskan oleh Abu Aswad Ad-Duwali. Nah, itu atas perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sejarahnya dulu Al-Quran kan ditulis tanpa titik, tanpa harokat ya. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Ali itu banyak orang yang lahan pada Al-Quran. Lahan itu artinya membaca yang salah. Seharusnya tidak dibaca rofa, tidak dibaca dhammah, dia baca fathah misalkan, dan sebagainya. Nah, kesalahan itu yang membuat Sayyidina Ali memerintahkan Abul Aswad ini untuk mencetuskan suatu ilmu atau merangkai suatu aturan dalam bahasa yang mana aturannya itu harus diperpegangi untuk memahami dan membaca Al-Quran. Nah, dan ini juga berimbas kepada kitab-kitab berbahasa Arab yang lainnya. Nah, kemudian, status kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama i'rab, yang kedua bina, yang ketiga manzilatul kalimat atau posisi kalimatnya. Nah, 3 pembahasan ini menjadi sangat penting dalam ilmu nahwu. Ya. Pertama-tama kita harus tahu apa itu i'rab, selanjutnya al-bina, dan manzilah kalimat. I'rab dulu. Nah ya, i'rab itu adalah perubahan akhir kata karena ada faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Nah, dalam bahasa Arab, asal kata semuanya itu barisnya dhammah. Ya. Tapi dia bisa berubah jadi fathah, kasroh, dan sebagainya. Itu ada faktor-faktornya. Nah, ini yang dipelajari oleh ilmu i'rab atau nahwu secara umumnya. Nah, kalau mu'rab atau kalimat tadi, entah itu isim atau fi'il yang bisa berubah-ubah, itu ada beberapa. Contohnya, misalkan seperti isim yang bertanwin, baik itu jamak ataupun sebagainya. Ya. Nah, kemudian juga ada disebut dengan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini dia juga bisa berubah akhir kalimatnya. Nah, selanjutnya mabni. Mabni itu sama dengan bina yang di awal tadi. Nah, bedanya mabni dengan mu'rab, kalau mabni itu tidak bisa berubah. Jadi dia tidak peduli ada faktor apa di depannya atau di belakangnya, dia tetap membacanya seperti itu saja. Nah, itu mabni. Nah, mungkin mabni ini lebih mudah dipahami atau mudah baca ya atau diidentifikasi di dalam sebuah naskah. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fi'il madhi. Oke. Kemudian fi'il amar. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini kan ada fi'il. Tadi kan saya jelaskan tadi fi'il saja. Di sini kan kalau ada namanya ditambah mudhari, madhi, amar. Nah, mudhari, madhi, dan amar itu menjelaskan tentang makna fi'il tadi. Kata kerja tadi. Kalau mudhari maknanya itu berhubungan dengan sekarang dan masa depan. Kalau madhi berhubungan dengan masa lalu, kalau amar artinya perintah, ya, perbuatan yang menyatakan perintah. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya sebagian isim. Jadi isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Contoh, misalkan yang mabni itu seperti isim isyarat hadza, hadhihi, dzalika, dia itu isim. Tapi kapanpun, dimanapun membacanya tetap hadza, dzalika, hadhihi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang mabni adalah semua huruf. Jadi kalau kalian sudah mengidentifikasi itu huruf, ya sudah, itu mabni. Bacanya seperti itu saja. Tidak perlu dirubah-rubah. Beda seperti fi'il mudhari ataupun isim yang bertanwin. Nah, itu kalian perlu lihat nanti apa yang membuat dia berubah. Nah, kemudian tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab itu ada 4 ya. Yang pertama namanya rofa.
Rofa itu bisa kita lihat dari dhammah, ya, atau huruf waw yang ada setelah kalimatnya, atau huruf alif dan huruf nun. Nah, huruf nun. Selanjutnya ada yang namanya nasab. Nah, nasab ini bisa kita lihat dari fathah, adanya alif, adanya huruf ya di akhir kalimatnya, adanya kasrah, nah, dan membuang nun. Nah, kasrah di dalam nasab itu terdapat di kalimat-kalimat tertentu saja, ya. Nah, kemudian ada tanda-tanda i'rab berikutnya adalah jar atau disebut dengan khafad. Nah, khafad ini tandanya dengan kasrah, ya atau fathah. Nah, kasrah di jar berbeda dengan kasrah di nasab. Kalau kasrah di nasab itu khusus di isim-isim tertentu. Kalau di jar itu umum, ya, selama dia nanti memang mengharuskan berubah kepada jar atau khafad ini. Nah, yang terakhir jazam, ya. Jazam ini khusus pada fiil. Nah, jar khusus pada isim, ya. Nah, lupa tadi Bapak jelaskan, ya. Nah, yang pertama itu tandanya jazam itu sukun, ya, sukun. Dibacanya mati. Nah, kemudian bisa membuang huruf nun dan huruf ilatnya. Nah, contohnya misalkan rofa. Oke, kita baca di sini kul huwallahu ahad. Ada berapa yang dhammah? Ya, ada 2. Ada lafaz Allah dan ahad. Inilah rofa. Kemudian berikutnya, qad aflahal mu'minun. Nah, al-mu'minun di situ itu ada waw dan nunnya. Berarti dia rofa. Nah, berarti dia rofa. Kemudian berikutnya, yaumal furqan, yaumat talqal jam'an. Nah, di sini ada apa lagi? Alif dan nun. Ya, alif dan nun ini yang membuat dia jadi rofa juga. Nah, kemudian lagi alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini ada nunnya. Nah, nun ini memang khusus untuk fiil yang menandakan dia itu masih rofa. Fiilnya fiil mudhari. Selanjutnya nasab, ya. Nah, di pertama ada walisanan wasyafatain. Nah, ada lisanan di sini, ya. Nah, lisanan di sini adalah fathatain, yang mana itu tandanya nasab. Kemudian wasyafatain. Ya, syafatain di sini ada ya dan nun. Nah, ya dan nun juga tandanya nasab. Nah, kemudian lagi ada alifnya di situ. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Ini ada 2, ya. Syu'aiba ini sama seperti di sana. Nah, di sini yang alif maksud Bapak tadi adalah ini. Akhahum. Nah, akhahum. Nah, kemudian tanda berikutnya adalah wa yubasysyirul mu'minina. Nah, al-mu'minina ya dan nun. Nah, alladzina ya'malunas shalihat. Nah, kemudian tanda nasab berikutnya adalah yang tidak ada nunnya. Yaitu adalah kabura maqsan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oke. Bisa melihat ada yang berubah? Ya. Kok di sini ma la taf'aluna, kok di sini tidak ada nunnya? Nah, nunnya ini asalnya ada tapi dibuang. Itu karena dia nasab. Nah, jadi ini nasabnya, ya. Selanjutnya di alamat i'rab berikutnya ada jar atau khafad. Contohnya kasrah, ya, yang pertama qul a'udzu birabbin nas. Rabbi, nah barisnya kan ke bawah nih. An-nasi juga ke bawah. Dia itu berarti khafad dan jar. Nah, bisa kita identifikasi seperti itu. Kemudian ada jar yang barisnya itu justru fathah, yaitu di kata ini laqad zayyanas samaa ad-dunya bimasabiha. Nah, kata masabiha kan seharusnya ini jar. Dibacanya masabihi, tapi tidak untuk ini. Ini masabiha. Nah, ini maksud saya tadi itu di kata-kata yang khusus. Nah, di kata-kata yang khusus termasuk ini. Nah, nanti bisa kita praktekkan di kitabnya. Nah, kemudian wama hum bimu'minin. Nah, wama hum bimu'minin ini ada ya dan nun. Nah, kan tadi Pak sama nih ya
sama nunnya itu yang dinasab juga. Nah, membedakannya di mana? Nah, membedakannya itu di faktornya. Nah, atau apa yang menyebabkan dia jadi ya nun? Nah, yaitu adalah huruf ba ini. Nah, huruf ba ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada jazam. Ya, jazam tadi sukun ya. Nah, contohnya di sini famay ya'mal. Nah, ini ya'mal ya dibacanya, tidak ya'malu, ya'mala tidak, tapi ya'mal. Misqala dzarratin khairan yarah. Nah, ya'mal di sini berarti dia jazam. Nah, kemudian jazam berikutnya adalah tidak adanya nun juga. Nah, seperti ini fal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, seharusnya kan ya'buduna, tapi tidak ada nunnya. Nah, ini dibuang lantaran dia jazam. Nah, sama seperti kasrahnya nasab dan kasrahnya jar, jazamnya membuang nun dan jazamnya nasab itu tergantung faktornya atau apa yang menyebabkannya. Nah, ini kan disebabkan dari lam ini. Nah, itu. Atau seperti ini nih, lebih mudahnya. Ya'buduna, nah itu kan artinya mereka menyembah. Ya, mereka menyembah atau mereka sedang menyembah. Tapi kalau ada fal ya'buduna, artinya hendaklah mereka menyembah. Berarti itu suatu anjuran atau suatu perintah. Nah, maka kalau suatu perintah, maknanya sudah berubah. Nah, maka dari itu dia jazam di sini dengan membuang nunnya. Oke. Nah, kemudian pembahasan kita berikutnya adalah susunan kalimat atau manzilatul kalimat. Nah, di dalam bahasa Arab, nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, kalimat itu bahasa Arabnya jumlah. Kalau kalimah dalam bahasa Arab itu maksudnya kata, ya. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, kembali lagi, jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada yang namanya jumlah fi'liyah. Kemudian ada yang disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian yang terakhir syibhu jumlah. Oke, saya jelaskan satu-satu. Jumlah fi'liyah. Oke, jumlah kalimat fi'liyah kata kerja. Jadi mungkin bisa disimpulkan apa itu jumlah fi'liyah? Ya, artinya jumlah yang terdiri dari kata kerja atau fi'il. Nah, berarti kalau jumlah ismiyah, ya jumlah atau kalimat yang terdiri dari kata-kata benda. Nah, kalau syibu jumlah, isim, fi'il, huruf. Ada yang isim, fi'il, ada yang ketinggalan nih, satu huruf. Nah, berarti syibu jumlah adalah kalimat yang mempunyai huruf susunannya. Di dalam susunannya ada hurufnya. Nah, sekarang contohnya. Yang pertama itu jumlah ismiyah. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat di sini apakah ada fi'il? Ya, tidak ada. Berarti dia isim. Atau untuk memudahkan mengidentifikasi mana jumlah ismiyah fi'liyah, lihat dulu di awalnya itu diawali dengan fi'il atau isim. Nah, kalau ini kan jelas nih ada al nih tadi, ya. Kalau al itu apa? Isim. Nah, berarti ini adalah jumlah ismiyah. Nah, selanjutnya ini tabbat siyada abi lahabi watab. Ya, di sini kombinasi ada isim, ada fi'il. Tapi apa di awalnya atau apa yang mengawalinya dalam kalimat ini? Nah, yang mengawalinya adalah fi'il. Nah, fi'il berarti dia ini termasuk jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir, nah, dia diawali huruf fi qulubihim marad. Berarti dia itu syibih jumlah. Nah, oke. Untuk terakhir ya, evaluasi hari ini, saya harapkan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam teks-teks yang nanti saya bagikan di platform WA. Nanti kalian tugasnya mencari atau kita kasih tanda ya, yang mana isim, mana fi'il dalam satu teks. Tapi tidak banyak teksnya, mungkin cuma satu paragraf saja. Oke. Sebagai evaluasi atau hasil dari pertemuan daring kita pada hari ini. Oke, mungkin sampai di sini saja kuliah kita atau mata kuliah ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita. Oke,
Terima kasih sudah menyaksikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.